Halo rekan-rekan semua, di video kali ini kita akan belajar ya bersama-sama bagaimana mengolah data dengan menggunakan statistik deskriptif. Nah, sebelumnya kita bahas dulu sekilas tentang statistik deskriptif ya. Statistik deskriptif ini adalah statistik yang digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang sebuah data ya. Tujuannya adalah yang pertama untuk menyusun data agar lebih rapi. Nah, termasuk di dalamnya adalah tabulasi data. Kita membuat data, menyusun data ke dalam sebuah tabel agar lebih mudah dibaca ya. Itu termasuk ke dalam statistik deskriptif. Kemudian, memberikan gambaran umum tentang data. Di sini contohnya mungkin yang teman-teman sudah tahu ya, yaitu ukuran min, median, dan modus. Nah, itu termasuk ke dalam statistik deskriptif. Kemudian yang ketiga adalah menunjukkan pola atau distribusi data. Jadi tujuan statistik deskriptif salah satunya adalah menunjukkan pola atau distribusi data. Jadi di sini dengan ini kita bisa melihat data ini polanya seperti apa sih, atau data yang kita punya distribusinya itu seperti apa gitu ya. Nah, alat ukurnya apa saja? Yang pertama adalah ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ini menunjukkan nilai di mana data tersebut berpusat atau nilai mana yang paling mewakili dari keseluruhan data yang ada gitu ya. Yang termasuk ke dalam ukuran pemusatan data adalah min atau rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus ya, atau nilai yang paling sering muncul. Kemudian yang kedua adalah ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data ini menggambarkan bagaimana data tersebar dari nilai rata-ratanya. Sejauh mana sih data yang kita punya ini tersebar dari nilai rata-ratanya. Yang termasuk ke dalam ukuran ini adalah rank. Rank ini adalah nilai terbesar yang ada di data yang kita punya dikurangi dengan nilai terkecil yang kita punya ya di dalam data kita ya. Ini rank. Kemudian varians. Varian menunjukkan seberapa besar variasi dalam data. Kemudian standar deviasi. Standar deviasi ini mirip dengan varians, cuman kalau varians ini satuannya adalah kuadrat dari datanya. Sementara standar deviasi ini punya satuan yang sama dengan data yang ada, yaitu menunjukkan seberapa jauh data tersebar dari nilai rata-ratanya. Kemudian yang ketiga, termasuk di dalam alat ukur statistik deskriptif adalah penyajian data. Yaitu ketika kita menyajikan data untuk lebih mudah dibaca gitu ya. Nah, itu termasuk ke dalam statistik deskriptif. Bisa dalam bentuk tabel frekuensi, grafik, atau histogram. Oke, sekarang kita langsung coba praktek mengolah data dengan statistik deskriptif menggunakan SPSS ya rekan-rekan. Di sini saya sudah punya data. Di sini ada data kuesioner. Data kuesioner tentang pengaruh literasi keuangan dan pendapatan bulanan terhadap perilaku investasi. Nah, di sini saya punya dua variabel independen, yaitu literasi keuangan dan pendapatan bulanan, dan satu variabel dependen, yaitu perilaku investasi. Di sini LK ini adalah variabel literasi keuangan, PB ini pendapatan bulanan, dan PI adalah perilaku investasi. LK1, LK2, LK3 ini adalah indikator dari LK atau literasi keuangan ya, dari variabel LK. PB1, PB2, PB3 ini adalah indikator dari variabel pendapatan bulanan, dan PI1, PI2, PI3 ini adalah indikator dari variabel perilaku investasi. Nah, jawaban responden dikumpulkan sebanyak 100 orang responden ya. Skala untuk masing-masing indikatornya ini 1 sampai 5. Oke, langsung saja. Karena kita mau mengolah datanya menggunakan SPSS, jadi kita harus pindahkan dulu nih datanya ke SPSS. Kita buka dulu SPSS-nya. SPSS. Oke, berikutnya di sini kan kita maunya adalah variabel LK ya, literasi keuangan. Nah, kita punya di sini nilainya itu untuk masing-masing indikator dari variabel LK-nya. Nah,
kita butuh satu variabel lagi, variabel literasi keuangan yang merupakan rata-rata dari skor untuk ketiga indikator dari LK ini, literasi keuangan ini ya. Kenapa kita ambil rata-ratanya? Karena kita mau skalanya itu tetap pada 1 sampai 5 gitu skornya. Oke, untuk membuat variabel yang baru, caranya adalah kita pilih transform, kemudian compute variable. Nah, di sini kita mau membuat variabel baru, variabel LK. Kita tuliskan di sini labelnya apa untuk variabel LK. LK labelnya adalah literasi keuangan. Ini ya. Continue. Nah, variabel LK ini adalah rata-rata dari LK1, LK2, dan LK3. Kita tulis di sini fungsinya adalah min literasi keuangan 1, literasi keuangan 2, literasi keuangan 3. Gini ya. Kemudian oke. Nah, kita sudah berhasil membuat satu variabel baru yaitu variabel LK ya, yang merupakan rata-rata dari LK1, LK2, dan LK3. Kita gunakan cara yang sama untuk variabel PB, pendapatan bulanan, dan perilaku investasi ya. Transform compute variable. Di sini kita klik PB, labelnya adalah pendapatan bulanan. Continue. Min dari apa? Min dari PB1, PB1, PB2, dan PB3. Lalu klik OK. Lalu untuk variabel PI, transform compute variable. Di sini pilih PI, tuliskan PI. Labelnya adalah perilaku investasi ya. Continue. Perilaku investasi min dari PI1, PI2, dan PI3 gini ya. Kemudian oke. Nah, kita sudah berhasil membuat 3 variabel baru yaitu LK, PB, dan PI ya, yang merupakan rata-rata dari ketiga indikatornya masing-masing. Oke, sekarang kita akan membuat ya bagaimana memunculkan ukuran pemusatan serta ukuran penyebaran data untuk ketiga variabel yang kita punya ini. Bagaimana statistik deskriptifnya, yaitu caranya yang adalah kita pilih analyze, kemudian descriptive statistics, kemudian pilih frekuensi sini ya. Nah, variabelnya yang mana? Variabelnya yang 3 terakhir ini ya, literasi keuangan, pendapatan bulanan, dan perilaku investasi. Literasi, pendapatan, perilaku. Kita pilih statistiknya apa aja yang mau kita munculkan. Di sini ada central tendency. Central tendency ini ukuran pemusatannya yang mana? Kita pilih semuanya ya, min, median, modus, dan sum-nya atau totalnya. Kemudian percentile value. Kita pilih yang kuartil. Ini terserah teman-teman ya, mau menceklis yang mana yang diceklis itu artinya yang akan dikeluarkan pada tampilan outputnya nanti. Kemudian dispersion ini adalah ukuran penyebaran datanya. Kita pilih standar deviasi, variance, rank, minimum, dan maksimum. Oke, continue. Kita juga bisa menampilkan chartnya ya. Chartnya ini bebas, teman-teman mau pilih yang mana, bar chart, pie chart, atau histogram ya. Nah, kita pilih bar chart ya. Kita pilih bar chart. Chart values-nya mau dalam frekuensi atau persen, kita pilih frekuensi ya. Kemudian oke, kemudian oke. Nah, di sini di tampilan output sudah ada ringkasan dari masing-masing skor untuk variabelnya ya. Ini statistik untuk ketiga variabel. Ini ada variabel literasi keuangan, pendapatan bulanan, dan perilaku investasi. N ini adalah jumlah datanya, banyak datanya. Ini ada 100 data ya, 100 responden ya. Minnya untuk literasi keuangan, minnya adalah 2,98.
pendapatan bulanan 2,92 dan perilaku investasi 2,98. Mediannya sama ya, sama-sama 3. Modusnya yang ini 2,67, yang ini 3, yang ini 3,33. Kemudian ini tabelnya ini berisi ringkasan dari ringkasan statistik dari ketiga variabel kita tadi ya. Nah, yang ditampilkan di sini adalah sesuai dengan yang kita checklist tadi. Ukuran yang mana yang kita checklist ini yang ditampilkan. Kalau di sini, di bawahnya, output tabel di bawahnya ini untuk per masing-masing variabelnya. Ya, yang pertama, ini tabel frekuensi untuk literasi keuangan. Nilai yang valid ada 1,33, ini ragam datanya ya. Jadi data hasil rata-rata dari ketiga skor tadi itu ada 1,33, 2, 2,0, kemudian 2,33 dan seterusnya. Nah, ada segini banyaknya. Frekuensinya ada berapa? Sekian. Ada berapa persen? Dari keseluruhan datanya sekian. Yang valid berapa? Kemudian frekuensi kumulatifnya dalam persen ini sekian dan totalnya harus 100. Yang ini untuk pendapatan bulanan dan ini untuk perilaku investasi. Nah, kemudian bisa juga digambarkan dalam bar chart ya, atau diagram batang. Diagram batang ini untuk masing-masing variabel ya. Untuk variabel literasi keuangan seperti ini sesuai dengan nilainya ya. Dengan yang skornya 1,33, yang skornya 1,3 ini frekuensinya ada 1. Nah, ini bar chartnya seperti ini. Ini untuk pendapatan bulanan, ini untuk perilaku investasi. Oke, cukup sekian video mengenai pengolahan data dengan statistik deskriptif. Sebenarnya masih banyak sekali ya statistik deskriptif yang bisa rekan-rekan explore. Itu bisa bagaimana membuat grafik, bagaimana membuat bar chart, line chart, pie chart gitu ya, histogram, scatter plot. Kemudian ketika kita mau melihat apakah ada outlier dalam data, kita bikin box plot gitu ya, supaya kita bisa melihat outliernya. Dan masih banyak bagian dari statistik deskriptif yang bisa rekan-rekan explore gitu ya. Oke, sampai di sini video kita. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.